Gunung Tidar bagi masyarakat Jawa, khususnya Magelang, bukan hanya sekedar bukit indah yang dipenuhi pepohonan hijau nan asri, namun memiliki mitos sebagai pakunya Pulau Jawa. Konon dahulu, Pulau Jawa memiliki bentuk seperti perahu yang bergejolak dan dapat sewaktu-waktu terbawa arus laut. Pulau itu awalnya dihuni oleh berbagai jenis jin yang sangat kuat, dan pusat kerajaannya terletak di Gunung Tidar. Penduduk di Pulau Jawa saat itu dikenal sakti serta memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Terdapat banyak riwayat mengenai apa yang pernah terjadi di gunung tersebut. Masyarakat meyakini Gunung Tidar merupakan tempat pertemuan antara Syekh Subakir, pembawa risalah Islam ke Nusantara, dengan Eyang Semar atau Sabdo Palon. Biasanya masyarakat memvisualisasikan wujudnya dalam bentuk patung Semar. Patung ini kadangkala dapat ditemui di halaman toko, rumah makan, tempat wisata, dan sebagainya. Fenomena serupa juga terjadi di wilayah lain di Jawa Tengah, di mana patung Semar menghiasi berbagai tempat dengan bentuknya yang khas dan menarik, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat. Bagi masyarakat Jawa, tokoh Semar tidak hanya dipandang sebagai sebuah tokoh punakawan yang sangat cerdas. Mereka melihatnya sebagai figur yang juga memancarkan spiritualitas yang kuat. Di berbagai daerah, keberadaan tokoh Semar bahkan menjadi bagian dari serangkaian ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Patung Semar bukan sekedar benda seni atau hiasan semata, melainkan juga mengandung pesan yang tercermin dalam falsafah hidup masyarakat setempat. Keberadaannya mencerminkan nilai yang menjadi pengingat mengenai warisan spiritual turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Jawa. Banyak cerita mengenai tokoh Sabdo Palon ini. Ada yang mengatakan bahwa Sabdo Palon merupakan rekarnasi dari sosok Semar. Berdasarkan keterangan dari Wikipedia, Sabda Palon atau Sabdo Palon adalah tokoh legendaris di Bukit Tidar, tepatnya di Jawa Tengah, yang hidup pada zaman Majapahit yang beragama Hindu atau Buddha. Dia terkenal karena bertarung dengan Syekh Subakir selama 40 hari 40 malam tanpa hasil yang jelas. Hingga pada akhirnya mereka membuat perjanjian yang dianggap legendaris oleh masyarakat Jawa. Namanya disebut dalam Serat Dermagandul yang ditulis oleh Ki Kalamwadi pada tahun 1830 Jawa, atau 18 Desember 1900. Serat Dermagandul adalah tembang mencapat dalam sastra Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Dalam cerita itu, Sabda Palon tidak bisa menerima kekalahan Brawijaya pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan Wali Songo. Dia bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat Jawa dilanda korupsi dan bencana untuk mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Adapun isi perjanjian legendaris tersebut antara lain, jangan ada sistem pemaksaan masyarakat untuk memeluk agama Islam. Jika hendak mendirikan bangunan, jangan sampai menghilangkan unsur budaya Jawa di dalam bangunan tersebut. Jika nanti mendirikan kerajaan Islam, maka ratu pertama harus dari daerah campuran. Jangan jadikan Jawa menjadi orang Arab, karena kearifan suku Jawa harus tetap dilestarikan, walaupun sudah ada unsur agama yang masuk ke sana. Penelitian antropologi Paus Stein pada tahun 1988
menyebutkan bahwa Sabdo Palon adalah inkarnasi Semar, Maha Guru di tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa yang turun ke bumi sebagai panakawan. Tugasnya menjadi pemomong raja dan pengayom rakyat. Sabdo Palon dan Naya Genggong senantiasa mendampingi pemerintahan raja-raja Jawa pada masa Hindu-Buddha. Sabdo Palon atau Naya Genggong bukanlah nama asli, melainkan gelar sesuai tugas yang diemban. Dalam serat Dharma Gandul, Sabdo Palon diartikan sebagai kata-kata dari namanya, dengan sabdo berarti pemberi ajaran, dan palon berarti pengunci kebenaran dalam semesta. Nanya Genggong yang berarti abdi raja yang mengulang-ulang suara adalah orang yang berani mengingatkan raja tentang kebenaran dan siap menanggung akibatnya. Semoga bermanfaat.